Gharar ini adalah kita dapat keuntungan atau dapat manfaat yang tidak jelas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil gharar. Rasul larang kita kalau ada transaksi jangan yang gharar. Atau bahasa lainnya seperti yang sifatnya spekulatif. Yang enggak jelas kita dapat berapa, kita dapat apa, kita dapat untung seberapa. Karena manusia ini Allah berikan akal, Allah berikan waktu, berikan kesempatan semuanya dalam hidupnya adalah bagaimana untuk dapat manfaat dunia, manfaat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini kita masih dikaruniakan Allah nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah, mendekatkan diri pada Allah untuk aktivitas duniawi kita, untuk aktivitas apapun yang kita inginkan dalam hidup dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dimuliakan Allah dengan syukur, dan di akhirat nanti termasuk di antara orang yang berbahagia berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di pekan yang lalu membahas tentang bab ad-dhaman wal kafalah, tentang jaminan, tentang garansi. Ada di ujung pertanyaan Pak Yazid mengajukan tentang asuransi dalam pandangan Islam. Maka akan kita bahas kilas tentang asuransi. Baru kita masuk pada bab yang baru tentang syarikah atau syirkah. Di asuransi itu biasanya ada perusahaan. Perusahaan ini boleh jadi swasta, boleh jadi pemerintah, macam-macam. Kan banyak perusahaannya. Lalu ada nanti peserta asuransi, ada peserta asuransi yang nanti mereka ke perusahaan akan bayar premi istilahnya, Pak ya. Lalu ketika ada mungkin kecelakaan, kemalangan, sakit, dan berbagai hal yang menjadi objek dalam jaminan atau santunan, sehingga nanti dapat jaminan atau santunan dari pihak perusahaan kepada orang-orang yang dia peserta, lalu terjadi satu mungkin bencana, satu kecelakaan atau satu musibah atau satu kemalangan. Maka dalam asuransi secara umum, bila orang sudah terikat sebagai peserta, mau sebulan dia ikut, mau 60 bulan, berapa saja ikut, bila dia kena satu di antara hal yang menjadi objek dari kesepakatan, dia akan dapat santunan dari perusahaan. Tidak mandang dia berapa lama ikut. Gitu Pak ya. Sehingga ada kemungkinan orang ini dia baru ikut 1 bulan sudah dapat 50 juta. Dan ada kemungkinan orang ini ikut 2 tahun baru dapat 50 juta. Dan ada kemungkinan sudah ikut 3 tahun, 10 tahun tidak terjadi apa-apa. Dan dia tidak dapat apapun santunan dari premi yang sudah dibayarkan perusahaan yang diuntukkan bagi orang yang dapat musibah, kemalangan dan segala macam yang bagian daripada santunan. Itu satu pola pembayaran dan imbalan dari pembayaran. Yang kedua,
perusahaan ini biasanya dana yang masuk diinvestasikan di pihak ketiga. Ketika diinvestasikan di pihak ketiga, ada kemungkinan pihak ketiga ini berbentuk badan usaha atau perorangan. Dan kalau konvensional biasanya ini menurut studi kelayakan bisa membalikkan atau bagi hasil. Mau ini perusahaan sesuai dengan perbuatan dibolehkan syariat atau tidak. Yang penting investasi, lalu investasi ini menurut kajian secara ekonomi bisa dapat feedback. Jadi investasi di perusahaan atau perorangan. Lalu hasil investasi ini bagi perusahaan nanti yang akan digunakan untuk pertama operasional mereka, kedua keuntungan mereka, yang ketiga santunan yang akan diberikan kepada para peserta. Betul gitu Pak ya? Ya Pak Mulya? Pak Riza? Lebih kurang gitu Pak ya? Maka di sini ada beberapa catatan yang kemudian dari catatan itu para ulama membuat solusi dari bentuk asuransi. Apa dia? Premi yang dibayarkan oleh peserta ini untuk mendapatkan santunan yang sifatnya tidak jelas. Berapa besar dia membayar dan untuk mendapatkan berapa? Boleh jadi orang membayar sekecil-kecilnya tapi untung sebesar-besarnya, atau sebaliknya, membayar sebesar-besarnya untung sekecil-kecilnya, atau bisa impas. Ini kemungkinan bisa terjadi. Maka ketidakjelasan ini menurut syariat, mungkin Bapak Ibu sudah mulai familiar istilah itu, ada namanya gharar. Gharar ini adalah kita dapat keuntungan atau dapat manfaat yang tidak jelas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil gharar. Rasul larang kita kalau ada transaksi jangan yang gharar. Atau bahasa lainnya seperti yang sifatnya spekulatif. Yang enggak jelas kita dapat berapa, kita dapat apa, kita dapat untung seberapa. Karena manusia ini Allah berikan akal, Allah berikan waktu, berikan kesempatan semuanya dalam hidupnya adalah bagaimana untuk dapat manfaat, manfaat dunia, manfaat akhirat. Oleh karena itu, akad yang model seperti ini yang umum terjadi di konvensional ini, peserta akan membayarkan dan mendapatkan yang bersifat gharar. Tidak jelas, spekulasi. Tinggi unsur spekulasinya. Itu satu. Yang kedua, jika diputarkan, diinvestasikan di perusahaan yang dia boleh jadi bergerak di bidang usaha boleh menurut syariat, boleh jadi tidak, maka hasil ini adalah hasil bagi yang dia tak berasal dari sumber yang halal. Boleh jadi ini akad ribawi terjadi di sini. Boleh jadi ini mensupport, mohon maaf, diskotik. Boleh jadi bentuk berbagai macam kasino atau judi. Yang secara kajian ekonomi ini untung. Investasinya investasi yang aman, menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga di sini bisa terjadi keuntungan yang tak diperkenankan oleh syariat. Ini di antara beberapa unsur yang masalah dalam asuransi konvensional. Dan bahkan nanti mungkin terjadi akad ribawi dan lain-lain. Maka sebagai solusi dari bentuk akad-akad seperti ini, maka dibuatlah belakangan namanya takaful. Takaful. Bahasa Arabnya takaful atau tadhamun. Ini masih namanya bab kemarin juga. Kafalah, dhaman. Apa makna takaful tadhamun ini? Kalau bahasa orang kampung itu kayak orang julo-julo. Orang arisan. Tetapi di sini prinsipnya ketika kita bergabung ke grup atau perusahaan takaful ini, kita memberikan dana kita bersifat hibah. Mau berapa saja kita kasih, ini sudah kita hibahkan. Bisa jadi hibah ini balik untuk manfaat kita atau untuk orang.
Tapi prinsip di sini adalah hibah ini dalam bentuk tabarru'. Tabarru' ini artinya kita berbagi secara sosial. Kita bermaksud menolong orang. Semua peserta yang ada di sini bermaksud saling tolong menolong. Kalau ada di antara anggota yang bergabung di takaful ini dia kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang sakit, diambilkan dari dana yang terkumpul hibah ini di takaful untuk mensupport orang yang kemalangan tadi. Sifatnya bukan lagi premi, tapi di awal kita berikan hibah saya. Saya menghibahkan, saya memberikan. Ketika memberikan, takaful mengelola, lalu hasil kelola ini untuk mensupport semua peserta. Lalu dana yang terkumpul yang berbentuk hibah ini, daripada dia diam, diinvestasikan. Lalu investasi ini berbentuk investasi yang hanya diperbolehkan syariat saja. Artinya, kalau mau ditanam, di mana saja mau ditanam, ini mesti diperhatikan objek bisnis apa saja yang akan digunakan oleh pihak ketiga dari dana ini. Sehingga ketika dia balik ke perusahaan berbentuk, apakah istilahnya margin, atau bagi hasil, atau dividen, apapun istilahnya, ini hasil investasi yang dibenarkan syariat. Yang nanti bisa digunakan operasional, bisa digunakan untuk kembali untuk mensupport orang-orang yang bergabung dalam takaful ini, mengcover mereka ketika ada kemalangan. Ini sebagai solusi dibuat untuk mengatasi bahwa di sini ada ketidakjelasan. Kalau di sini dijelaskan bahwa harta kita itu lepas. Begitu kita kasih, ibarat kita memberi lepas sosial kita. Memang menyumbang betulan, memberi lepas. Yang kedua, ketika dikelolakan dalam bentuk usaha atau pihak ketiga yang diperkenankan oleh syariat. Sehingganya lepas dari dua masalah tadi. Maka disinilah muncul takaful yang belakangan mulai banyak di Indonesia. Maka takaful ini boleh dia operasi, boleh dia berjalan untuk menjalankan operasional yang menurut syariah bila dia punya DPS yang merupakan orang dari sertifikasi DSN MUI. Sehingga pelaksanaan syariat di takaful ini secara tidak langsung pelaksana fatwa-fatwa MUI dalam fikih muamalat bab asuransi. Jadi dia pelaksana daripada keputusan MUI, kajiannya fatwa tentang asuransi yang dilaksanakan, yang diawasi, yang diperhatikan, yang dikontrol oleh DPS, Dewan Pertimbangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi dia pelaksana fatwa ini, dia mengawal pelaksanaan fatwa ini. Oleh karena itu takaful ini dia termasuk bank-bank syariah, termasuk BPR syariah, koperasi syariah apa saja, semuanya adalah mengerjakan fatwa MUI yang dikawal oleh DPS. Sehingga kalau kita membentuk koperasi syariah, membentuk bank syariah apa saja, mesti ada DPS. DPS ini mesti orang punya sertifikasi DSN. Jadi pelaksana fatwa-fatwa MUI. Fatwa MUI dari mana dan untuk apa? Dari para pengkaji yang ada di MUI, terdiri dari para ahli fikih, orang-orang akuntan, orang-orang ekonom, mengkaji berbagai bentuk akad, lalu mereka kaji semua bentuk akad, termasuk dalamnya asuransi. Lalu keluarlah fatwa-fatwa MUI. Termasuk juga fatwa MUI ini nanti juga bisa merujuk pelaksanaan takaful ini kepada asosiasi, organisasi akuntan internasional, kemudian perbisnisan internasional. Ini termasuk di sini, lembaga accounting organization internasional, ini akan diterapkan di sini. Maka asuransi konvensional ada sedikit masalah, diselesaikan masalahnya di takaful, sehingga kita tak perlu membuang asuransinya, perlu memperbaiki yang salah saja. Ibarat baju, kalau ada dia robek, tinggal dijahit. Kalau ada dia kotor, buang kotornya, jangan baju yang dibuang. Sehingga asuransi itu oleh ulama tidak dibuang, tetap dipakai, cuma yang bermasalah yang diperbaiki. Itu kira-kira asuransi yang diperbolehkan oleh syariat.
Silakan kita lanjut diskusi. Betul, Pak. Harus berhenti dulu di sini supaya kita tidak terhitung lagi anggota ini sehingga berjalan terus baru pindah ke sini. Supaya nanti sampai di sini ibarat kita orang gotong royong, Pak. Semua anggota itu dia saling support satu dengan yang lain. Kalau di sini akar itu memang berbunyi hibah. Hibah bentuknya, Pak. Tapi hibah dengan niat kita masih mengharapkan ada imbal jasa di sini, Pak. Ini enggak bertolak belakang. Kalau secara anjuran fikihnya kita memang memberikan lepas, Pak. Lepas dalam artian diserahkan kepada lembaga ini untuk mengelola, yang manfaatnya bisa saja hibah untuk kita atau untuk, jadi hibahnya itu hibah lepas, Pak. Ya, hibah lepas. Tapi kadang-kadang di dalam hati ini kan telah saya ikut asuransi takaful. Ya. Nah, asuransi. Tapi saya sekarang nggak dengar lagi asuransi takaful dulu tempat booking juga ini. Ya. Asuransi takaful yang kayaknya dikelola oleh bank mamalat ya. Atau Biasanya berdiri sendiri deh, Pak. Diri sendiri. sekarang nggak ada lagi di takaful di tahun 2000-an awal ya. Betul. Takaful ini sekarang udah hilang. Malahan yang banyak bertransformasi itu adalah asuransi konvensional yang menamakan dirinya syariah. Ya, double window. Gimana? Double window, Pak. Iya. Jadi ada induk satu, konvensional jalan, syariah jalan. Tapi kalau dilihat daripada klausul-klausulnya ya sama juga gitu. Cuma di awalnya aja yang dia dulunya syariah. Tapi ya premi, apa, kewajiban dan ininya tetap aja saya lihat nggak ada bedanya. Cuman di takaful ini kalau memang ini mau dijalankan, diterapkan, ya cuma hibahnya ini ya tetap aja tujuan seseorang untuk masuk ke asuransi itu ya pasti dia mengharapkan ada covernya nanti atau sesuatu yang diharapkan setelah mereka jadi peserta. Betul, Pak. Betul, Pak. Tapi di sini lebih tidak bersifat gambling. Artinya kita dari awal itu sudah memasrahkan. Tapi kalau di sini lebih kepada ada gambling, dan sebagian orang mungkin berpikirnya bagaimana dia mendapat feedback yang besar di sini. Kalau di sini lepas, lebih sosialnya lebih tinggi dibanding konvensional, Pak. Jadi di sini tak menafikan bahwa orang masih punya harapan dia dapat cover ketika terjadi musibah, kemalangan dan lain-lain. Tapi ini lebih bersifat dengan nama akad hibahnya tadi, dia lepas. Sehingga tidak lagi berpikir unsur dapat keuntungan, dapat nilai-nilai bisnis seperti yang di sini. Karena di sini kadang-kadang orang lebih kepada keuntungan, kan, Pak? Bisnisnya di sini kadang. Nah, kalau di sini lebih kepada bagaimana orang dia lebih merasa tenang kalau suatu saat terjadi kemalangan. Lebih ke situ saja. Tapi dia di sini tidak bersifat gambling yang di sini. Nah, itu aja kelebihan di sini, Pak. Yang kedua, ketika dia diinvestasikan lebih jelas. Kalau di sini enggak terbatas dia. Seperti pada umumnya pada bisnis-bisnis konvensional, selama pihak ketiga dianggap secara studi kelayakan bisa sebagai pihak partner yang bisa menguntungkan, bisa mengembalikan modal, mereka oke saja. Tapi di sini harus dibatasi. Itu lebih kurang di antara perbedaannya, Pak. Jadi ini unsurnya lebih tabarru' dalam bahasa fikihnya atau sosial. Kalau sini lebih kepada hitungan bisnis. Sehingga menghitung berapa kita bayar, berapa keuntungan balik yang kita harapkan. Begitu lebih kurang. Baik, silakan. Ada lagi, Pak? Apa namanya prakteknya kayaknya yang hibah itu dia juga seperti iuran ditetapkan ya. Iya, ditetapkan. Ya, Jumlahnya sekian, tak. Kalau di sini premi ini sifatnya adalah tidak bermaksud akad ibah, tapi seperti jual beli. Sekarang saya membeli, sekarang saya kan ibarat kita jual beli ada dua pihak, Pak. Dari pihak ini pihak peserta kepada perusahaan. Ada yang diharapkan perusahaan nanti, apakah barang atau bersifat jasa. Saat ini jasa bentuknya. Jadi seperti membeli dan menjual. Kalau di sini lebih sifatnya sosialnya. Itu sebagai solusi, Pak. Karena secara umum asuransi ini bisa meringankan memang. Di saat orang kemalangan, di saat orang butuh support, saat orang butuh untuk bisa balik kembali, bangkit kembali, dia membantu. Makanya oleh syariat
Cari saja ruh syariatnya hidup yang dia tidak melanggar secara syariat. Itu Pak. Dan memang dulu prinsip awalnya muncul asuransi ini dari kafalah dan dhaman itu. Cuma kemudian oleh dunia bisnis, terutama sejak muncul revolusi industri di Inggris, itulah yang kemudian membawa manusia lebih banyak kepada bagaimana dapat untung. Sehingga nilai-nilai yang dulunya untuk saling mensupport, saling kerjasama itu jadi beralih. Itu Pak. Akan kembalikan ke roh itu. Cuma memang di sini nilai bisnisnya nggak bisa tinggi di sini. Sehingga kalau orang di sini ketika diinvestasi, jika pandai dalam investasi dan beruntung investasi, baru bisa dapat gaji besar para pegawainya. Kalau tidak, nilai bisnisnya nggak tinggi. Kenapa? Lebih kepada sosial. Kalau di sini bisa tinggi, maka gaji para kepala cabangnya, para manajer segala macam bisa tinggi di sini. Karena bisa dapat marginnya besar. Karena boleh jadi dalam setahun nggak ada dana keluar Pak, nggak ada santunan yang keluar. Sementara premi masuk terus, investasi naik terus. Di situ kira-kira Pak. Maka kehilangan ruhnya saja yang menjadi masalah. Sehingga orang boleh jadi bagaimana membisniskan suatu resiko yang belum tentu terjadi. Di asuransi begitu. Di sana unsur gambling yang tinggi. Cukup? Baik, Pak. Itu takaful. Ya. Kan nanti ada pegawainya, ada Ya. pekerjanya. Apakah ada dalam syariat honor gaji pengurus itu harus sekian persen atau berapa gitu? Apakah ada dalam syariat aturannya? Baik. Dalam syariat aturannya cuma apakah dengan upah atau tidak. Tapi berapa upah tidak ditentukan. Sehingga berapa besaran upah ini balik kepada DSN MUI. Artinya nanti melihat misalnya standar UMR. Kemudian standar daripada umumnya pekerjaan yang sama, gajinya berapa. Lebih kepada situ aja Pak. Maka lebih kepada kebijakan dari fatwa DSN MUI yang dilaksanakan oleh DPS. Cuma secara syariat dia boleh bergaji, boleh tidak. Maka lembaga ini takaful ini boleh jadi dia hanya sekedar berfungsi sosial. Sehingga ini bisa dibuat perusahaan-perusahaan Pak. Contoh kita pegawai kita, semuanya setiap bulan satu orang 100.000 misalnya. Tapi sekedar hibah mereka. Begitu ada yang kemalangan, keluar. Misalnya kita patok di awal kalau meninggal 5 juta, kalau sakit 3 juta, misal gitu Pak. Ini bisa dibuat di perusahaan. Yang sifatnya sekedar dia bagaimana saling support seluruh karyawan gitu. Gitu Pak. Cukup? Kita pindah bab baru? Oke. Jadi sekedar untuk menjelaskan dari yang permintaan Pak Yazid terakhir bahwa dibahas tentang asuransi.